Gurun Sahara, hamparan pasir yang tak berujung, membentang sejauh mata memandang, menjadi salah satu lanskap paling ikonik di dunia. Nama yang identik dengan luasnya, pasirnya yang panas, dan auranya yang misterius. Setiap butir pasirnya menyimpan kisah ribuan tahun, dari peradaban kuno hingga penjelajah modern yang menantang batas. Tapi pernahkah terpikir kenapa namanya Sahara? Apakah ada makna tersembunyi di balik kata yang terdengar sederhana ini? Rahasia apa yang tersimpan di balik namanya? Nama yang telah melewati zaman, menjadi saksi bisu perubahan alam dan manusia. Sahara, gurun terpanas terbesar di dunia, membayangkan lanskap yang sepi namun memikat. Setiap sudutnya menawarkan keindahan yang menakjubkan dan tantangan yang luar biasa. Di balik bukit pasirnya tersimpan sebuah cerita yang berbisik sepanjang masa, terkode dalam namanya. Dari legenda kuno hingga penemuan ilmiah, Sahara selalu memancing rasa ingin tahu. Mari ikuti perjalanan kita untuk mengungkap asal-usul nama yang penuh teka-teki ini, menelusuri jejak sejarah dan selami keajaiban yang dimiliki Sahara, gurun yang tak pernah kehilangan pesonanya. Jawabannya, seperti gurun itu sendiri, terletak di jantung dunia Arab. Sahara berasal dari bahasa Arab, bahasa yang kaya dan luas, seperti gurun itu sendiri. Dalam bahasa Arab, Sahara artinya gurun. Terjemahan sederhana ini mungkin tampak jelas pada awalnya. Sahara memang gurun, kan? Tapi ada lebih dari sekadar yang terlihat. Penggunaan kata Sahara untuk menunjukkan gurun khusus ini mengungkapkan hubungan yang lebih dalam antara bahasa Arab dan tanah itu sendiri. Nama gurun Sahara, jika diterjemahkan secara harfiah, menjadi gurun-gurun. Pengulangan ini, meskipun tampak berlebihan, menunjukkan betapa pentingnya Sahara di dunia Arab. Bayangkan masa sebelum peta, sebelum satelit, ketika dunia dikenal melalui cerita dan pengalaman. Bagi orang-orang yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan Sahara, hamparan pasir yang luas ini bukan hanya sekadar gurun. Itu adalah gurun, perwujudan utama dari kata itu sendiri. Dengan luas lebih dari 9,2 juta kilometer persegi, Sahara adalah salah satu keajaiban alam terbesar di planet ini. Gurun ini membentang sejauh mata memandang, menghadirkan lautan pasir yang tampaknya tak berujung, dan memukau siapapun yang melihatnya. Sahara hampir seluas seluruh Amerika Serikat. Bayangkan, satu hamparan gurun yang luasnya setara dengan sebuah negara raksasa, membentang dari barat ke timur Afrika. Gurun yang sangat luas ini membentang di Afrika Utara, menjadi batas alami yang memisahkan wilayah sub-Sahara dengan kawasan Mediterania. Sahara meliputi sebagian dari 11 negara, sebuah wilayah yang melintasi banyak budaya, bahasa dan sejarah. Aljazair, Chad, Mesir, adalah beberapa negara yang wilayahnya dipenuhi oleh hamparan pasir Sahara. Selain itu, gurun ini juga membentang ke Libya, Mali dan Mauritania, menghadirkan lanskap yang beragam di setiap negara. Maroko, Niger, dan Sudan pun turut merasakan kehadiran Sahara yang megah, dengan karakteristik unik di setiap wilayahnya. Tak ketinggalan, Tunisia dan Sahara Barat juga menjadi bagian dari gurun terbesar di dunia ini. Namun daya pikat Sahara melampaui ukurannya. Gurun ini menyimpan misteri dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dari fajar yang menakjubkan hingga malam berbintang yang mempesona. Tanah yang tampak tandus ini menyimpan banyak keajaiban alam, seperti oasis hijau yang tersembunyi dan kehidupan yang mampu bertahan di tengah kerasnya lingkungan. Dari bukit pasir menjulang yang dibentuk oleh angin selama ribuan tahun, setiap lekukannya menceritakan kisah perubahan alam yang abadi, hingga formasi batuan kuno yang membisikkan kisah-kisah dari masa lalu, menjadi saksi bisu perjalanan waktu di tengah lautan pasir yang luas ini. Menariknya, Sahara bukan satu-satunya gurun di dunia yang memiliki nama yang mencerminkan sifat dan karakternya yang unik. Nama-nama gurun seringkali menyimpan kisah dan makna tersembunyi, seolah-olah mereka berbisik tentang sejarah dan misteri yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap nama membawa identitas tersendiri, membedakan satu gurun dari yang lain, dan mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang tempat-tempat yang tampak sunyi ini. Gurun Kalahari, yang terletak di Afrika Selatan, adalah salah satu contohnya. Namanya berasal dari kata dalam bahasa Tswana, yaitu Galagadi, yang berarti rasa haus yang hebat atau tempat tanpa air. Nama ini tidak hanya menggambarkan kondisi fisik gurun yang kering dan tandus,
tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh makhluk hidup yang mencoba bertahan di sana. Kalahari dan Sahara, meski terpisah ribuan kilometer, sama-sama menyimpan cerita tentang kelangkaan air dan kekuatan alam. Nama-nama ini, seperti Sahara dan Kalahari, melukiskan gambaran yang jelas tentang ciri khas gurun, kekeringan, panas yang menyengat, dan lanskap yang tampak tak berujung. Namun, di balik nama-nama itu, tersembunyi pula kisah-kisah tentang kehidupan yang gigih, adaptasi, dan keindahan yang tak terduga. Setiap retakan di tanah kering, dan setiap butir pasir adalah saksi bisu perjalanan waktu. Jadi, lain kali Anda mendengar kata Sahara, ingatlah bahwa itu bukan hanya sebuah nama yang terdengar eksotis atau asing di telinga. Nama itu adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan keajaiban alam yang tersembunyi di balik hamparan pasirnya. Itu adalah bisikan dari masa lalu, gema kekaguman yang diilhami gurun ini, pada mereka yang menemukan keindahannya yang tak terbatas. Setiap langkah di atas pasirnya adalah perjalanan menelusuri jejak para penjelajah, pedagang, dan suku-suku kuno yang pernah melintasinya. Gurun ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dari penulis hingga pelukis, yang mencoba menangkap pesona dan misterinya. Ini adalah pengingat bahwa kata-kata yang paling sederhana dapat menyimpan makna yang paling dalam, sama seperti gurun yang tampak tandus, dapat menyimpan rahasia yang paling menawan. Di balik kesunyian dan ketandusan, selalu ada cerita yang menunggu untuk ditemukan, dan keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendengarkan bisikan gurun.